Apa sih merger dan akuisisi? Merger adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan baru. Nah, contohnya adalah Bank BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah yang dimerger sehingga menjadi satu perusahaan baru, yaitu BSI atau Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya adalah jenis-jenis merger. Jenis-jenis merger berdasarkan industri meliputi yang pertama, merger horizontal, yaitu dua perusahaan yang beroperasi dalam industri yang sama dan menawarkan produk serupa. Yang kedua, merger vertikal, yaitu dua perusahaan yang beroperasi pada tahap berbeda dalam rantai pasokan industri yang sama. Yang ketiga, merger konglomerat, yaitu dua perusahaan yang beroperasi di industri yang tidak terkait. Kemudian, berdasarkan tingkat integritas meliputi yang pertama, merger konsolidasi, yaitu aset dan kewajiban perusahaan yang diakuisisi digabung dengan aset dan kewajiban perusahaan pengakuisisi. Yang kedua, merger statutory, yaitu gabungan dua perusahaan atau lebih di mana hanya ada satu perusahaan yang bertahan. Yang ketiga, merger subsidiari, yaitu perusahaan pengakuisisi menjadi perusahaan induk dari perusahaan yang diakuisisi. Nah, selain merger, ada juga loh yang disebut sebagai akuisisi perusahaan, yaitu pemindahan lebih dari 50% aset perusahaan ke perusahaan lainnya. Tujuannya sederhana, supaya perusahaan yang diakuisisi bisa tumbuh cepat tanpa harus berkembang dari awal. Contohnya seperti Bank Royal Indonesia dengan Bank Sentral Asia. Kemudian adalah jenis-jenis akuisisi. Yang pertama adalah akuisisi saham, di mana perusahaan pengakuisisi membeli saham mayoritas perusahaan yang diakuisisi. Yang kedua adalah akuisisi aset, di mana perusahaan pengakuisisi membeli aset tertentu dari perusahaan yang diakuisisi. Yang ketiga adalah akuisisi tender, di mana perusahaan pengakuisisi menawarkan untuk membeli saham perusahaan yang diakuisisi secara langsung. Yang terakhir adalah akuisisi leverage buyout, di mana perusahaan lain menggunakan sejumlah besar uang pinjaman untuk memenuhi biaya perolehan. Tahukah kamu apa sih alasan dibalik keputusan merger dan akuisisi? Yang pertama yaitu untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dengan begitu, akan membantu bank untuk meningkatkan kemampuan bersaing dalam perbankan. Yang kedua, yaitu memperluas pangsa pasar. Dengan begitu, bank mampu menawarkan produk dan layanan yang lebih luas dan beragam dan meningkatkan kinerja keuangan. Yang terakhir, yaitu diversifikasi portofolio produk dan layanan. Dengan begitu, bank akan mampu untuk meningkatkan dan menghadapi perubahan dalam industri perbankan yang dinamis. Baiklah, pembahasan berikutnya adalah strategi dalam menghadapi tantangan dan peluang merger dan akuisisi bank. Yang pertama ada integrasi operasional, di mana proses menggabungkan dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas yang kohesif. Yang kedua ada manajemen resiko, di mana proses pengidentifikasian dan pengelolaan resiko yang terkait dengan merger dan akuisisi. Yang ketiga ada komunikasi dan keterlibatan karyawan, di mana merger dan akuisisi berhasil ketika melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada strategi pemasaran dan pengembangan produk, di mana perusahaan yang digabungkan pasti memiliki akses ke pasar, pelanggan, dan sumber daya baru untuk mengembangkan produk dan layanan baru. Selanjutnya, di pembahasan terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan merger dan akuisisi, yaitu meliputi analisis pasar, kepemimpinan dan manajemen yang efektif, integrasi teknologi dan sistem informasi, budaya perusahaan, serta regulasi dan kebijakan pemerintah. Nah, sekarang kalau kamu punya bisnis, perusahaan apa yang mau kamu merger dan akuisisi? Lucunya kepalanya bergerak-gerak. Indandit, indan kulindit, indandit, kepala bergerak-gerak.